Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaramun, para alim dan ulama, para habaib, sateja tokoh agama, guru ngaji, pengasuh Musholla Syekh Sukairij dengan keluarga besar Epon, juga seluruh para santri dari Musholla Syekh Sukairij di Dusun Rawan ini, yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada materi kita pada sore hari ini, Gus Muhammad Sofil CMPD, hafizahullahu wa ra'ahu, dan seluruh para undangan pada sore hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa pula kepada kru yang bertugas di channel YouTube NU Ranting Musuki pada sore hari ini. Ada Mas Vicky dan Mas Rizal. Mudah-mudahan beliau diabdi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga sebagai generasi penerus Jam'iyah Nahdlatul Ulama di masa-masa yang akan datang. Marilah hadirin wal hadirat dan pemirsa YouTube channel NU Ranting Musuki rahmati Allah dimanapun Anda berada. Marilah kita mengawali acara kita pada sore hari ini, genting edisi terakhir di bulan Ramadan, yang bertempat di Musholla Syekh Sukairij Rawan Musuki, yaitu bertepatan di kediaman atau musholla dari Ustadz Al-Karim Ustadz Ihsan Aftoni SPDI. Pada sore hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita wajib sekali untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salatan wa tasliman semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari jurang kejahiliaan menuju alam yang terang benderang, yaitu zaman di mana ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita semuanya. Para pemirsa dan hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Anda berhari raya. Tentunya dengan pemateri muda kita, tokoh agama di Dusun Rawan ini, yang sudah membooming di YouTube dimanapun, alhamdulillah sudah beliau dikenal. Beliau adalah Gus Muhammad Sofil CMPD. Beliau juga aktif di kepenyuluhan sebagai penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Islam Kabupaten Situbondo, yang berkantor di kantor urusan agama Kecamatan Musuki. Kita sapa dulu beliau dan pemirsa sekalian. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira yang disampaikan ini adalah bagaimana Anda berhari raya, Gus. Berarti ini untuk menyongsong kita bagaimana berhari raya sesuai dengan tuntunan agama, ya? Iya, betul. Soalnya kita kayaknya keteledoran sekarang. Generasi kita sekarang kayaknya kalau ada yang murah-murah itu, Gus. Iya, betul. Baik, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja pembukaan dengan pemaparan materi tentang bagaimana Anda berhari raya. Insya Allah selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan menemani Anda
di ruang siar channel YouTube NU Ranting Besuki. Mudah-mudahan barokah dan membawa manfaat buat kita sekalian, dan selamat menyimak dan selamat menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah sekali lagi kita akan menemani Anda sekalian selama kurang lebih 40 menit ke depan. Baik, terima kasih Gus, dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Ranting Besuki, dan juga tidak lupa pengasuh Mushola Syekh Sukairis Al-Ustaz Ihsan Afdali beserta keluarga besarnya, dan juga para jemaah, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa hari ke-22 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada pemberi syafaat kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini saya bukan sebagai materi yang asli, karena materi yang asli tidak bisa hadir, maka saya ditunjuk untuk menggantikan Dadakan ya. Padahal kemarin sudah ngisi saya. Sekarang ngisi lagi di tempat yang berbeda, yang cuma beberapa langkah dari rumah saya. Di samping rumah saya. Sekarang saya akan membawakan satu judul yang berjudul Bagaimana Anda Berhari Raya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena di beberapa kesempatan sudah saya bahas semua, termasuk misalkan tentang tema zakat sudah, tema Lailatul Qadar sudah, tema tentang puasa sudah. Ya cari yang belum. Sudah saya bahas semua. Nuzul Quran sudah juga. Nuzul Quran di tempat yang berbeda sudah pernah saya bahas. Jadi kita daripada nanti nyari di channel YouTube sudah tak bahas, berarti cari pembahasan lain saja. Gitu. Ini kalau sudah pemateri kita itu tidak kekurangan dari materi. Insya Allah tidak ada rumput akar pun jadi. Begitu. Baik, akan langsung saya bahas. Id, hari raya itu bahasa Arabnya Id itu diambil dari al-aud. Al-aud itu artinya kembali. Kenapa kok disebut Aid? Karena itu kembali berulang-ulang. Idul Fitri itu kan kembali berulang-ulang, makanya disebut Id, kembali. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Id itu disebut Id karena pada waktu itu Allah mengembalikan hamba-hambanya dengan kebahagiaan. Biasanya orang berhari raya itu mereka semuanya bahagia. Allah mengembalikan hamba-hambanya dengan kebahagiaan. Juga ada yang mengatakan karena banyaknya ampunan Allah yang akan kembali kepada hamba-hambanya. Intinya kembali. Nah, kata kuncinya itu kembali. Sehingga Idul Fitri ataupun Idul Adha disebut Aid karena itu artinya kembali. Dan Aid itu artinya hari raya, yang kalau kita artikan bahasa Indonesia hari raya, hari yang perlu untuk dirayakan. Nah, ini mengandung makna yang cukup dalam. Sebenarnya kenapa kok harus dirayakan? Karena perayaan itu bagi mereka yang memang benar-benar bisa menjadi orang yang memenangkan pertandingan selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Melawan apa? Melawan hawa nafsunya sendiri, melawan godaan-godaan setan, melawan bisikan-bisikan yang tidak baik, dan juga melawan lapar dan dahaga sehingga dia menjadi pemenang, sehingga pantas untuk dirayakan. Jadi hari raya ini sebenarnya kalau kita bahas secara mendalam itu hanya bagi mereka yang memang benar-benar pantas untuk merayakannya sehingga dia menjadi pemenang. Kalau misalkan dia tidak berjuang, apa yang perlu untuk dirayakan? Tidak berjuang melawan lapar dan dahaga, tidak berjuang untuk melawan sifat-sifat yang tidak baik, lalu apa yang untuk dirayakan? Yang pantas untuk dirayakan itu apa? Sehingga hari raya ini hari yang pantas untuk dirayakan, terutama ketika memang kita sudah
selesai melaksanakan ibadah puasa, kita akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, sehingga hari raya pantas untuk dirayakan. Dan pada saat hari raya itu sendiri ada beberapa hal yang biasanya kita lakukan. Salah satunya adalah sholat Idul Fitri, karena sekarang bulan Ramadan, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Idul Fitri itu hukumnya sunnah, dan bahkan termasuk ibadah sunnah yang paling afdol di antara ibadah-ibadah yang lain. Hukumnya sunnah Idul Fitri itu. Cuma kadang-kadang di masyarakat kita, kadang-kadang yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Iya, betul ya. Iya Gus ya. Sholat 5 waktu kan hukumnya wajib. Iya. Sholat Idul Fitri hukumnya Sunnah. sunnah. Cuma kadang-kadang lebih banyak yang sholat Idul Fitri daripada sholat wajibnya. Nah, sholat wajibnya. Padahal seandainya tidak sholat Idul Fitri juga tidak dosa kan ya? Iya. Tidak dosa. Justru yang 5 waktu kalau Nah, ditinggal. yang 5 waktu ini yang justru yang wajib. Justru ini kebalik nih. Justru mementingkan yang sunnah dibanding yang wajib. Ya tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Lebih bagus itu daripada masih lebih baik daripada tidak mengerjakan sama sekali. Nah, sudah tidak sholat 5 waktu, sudah tidak sholat Idul Fitri ya. Ini berarti sudah apa? Lebih baik yang sholat Idul Fitri walaupun sholat 5 waktu masih belum terlaksana. Itu sudah bagus itu. Dan biasanya nanti akan ada beberapa fenomena di sekitar kita. Sebenarnya sholat Idul Fitri itu yang bagus di masjid apa di lapangan? Yang bagus itu di masjid apa di lapangan sholat Idul Fitri itu? Kalau menurut keyakinan kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kita sebagai pengikut madhab Syafi'i, yang sunnah itu, yang afdal itu di masjid, ketika memang masjidnya bisa menampung jamaah. Ketika masjidnya memang bisa menampung jamaah. Kecuali misalnya masjidnya ini sempit, tidak bisa menampung jamaah, maka ada alternatif yang berikutnya, yaitu kita bisa melaksanakan di lapangan atau di tempat yang lapang, di tempat terbuka. Itu jauh lebih bagus karena fungsinya sholat Idul Fitri itu untuk bisa mengumpulkan umat Islam dalam satu tempat. Cuma kadang-kadang antara di lapangan dengan di masjid jamaahnya sama, dan masjidnya juga masih bisa menampung. Iya. Ini berarti sebenarnya dia menyalahi kesunahan kalau menurut madhab Syafi'i. Karena ketika sholat Idul Fitri di masjid ini akan mendapatkan dua hal. Pertama, kita memakmurkan masjid, pasti ya, otomatis bisa iktikaf juga. Yang kedua, syiar. Sehingga masjid ini sebagai syiar umat Islam, sehingga umat Islam ini terlihat begitu sangat banyak, terlihat begitu sangat kompak. Kemudian misalnya apakah sah ketika sholat di lapangan? Ya sah-sah saja. Ini bukan masalah sah dan tidak sah, tapi masalah afdol dan tidak afdol. Ya. Yang paling aman ya di Masjid Besar Baitur Rahman itu. Karena walaupun tidak bisa menampung, masih ada alun-alun. Jadi ini menggabungkan dua pendapat ini. Alun-alun kan sama fungsinya dengan lapangan. Dan tidak putus gitu ya. Tidak putus, softnya tidak putus, masih bersambung. Iya, bersambung. Dan mereka yang menggunakan dalil sholat Idul Fitri di lapangan karena Rasulullah itu tidak pernah sholat Idul Fitri di masjid. Betul. Rasulullah memang tidak pernah sholat Idul Fitri di masjid, tapi alasannya waktu itu masjidnya kecil, sempit, tidak bisa menampung. Tidak sama seperti Masjid Nabawi yang sekarang, yang bisa menampung berapa ribu orang gitu. Dulu memang Rasulullah sholat di sohro. Sohro itu di tanah lapang, seperti di lapangan dan sejenisnya. Cuma lapangan dulu dengan lapangan sekarang juga pasti berbeda. Lapangan sekarang kadang-kadang digunakan untuk menggembala kambing, menggembala sapi. Pastinya kan ada najis-najis. Nanti bagaimana nasib sholatnya coba? Lapangan serbaguna. Nah, lapangan serbaguna. Kadang-kadang ada orang yang kencing sembarangan. Kalau pas kebetulan katakan najis, kan lebih aman di masjid. Iya. Kan begitu. Tapi ala kulli hal intinya sama-sama sah. Cuma kalau ditanya mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol di masjid jika masih bisa menampung. Iya. Tapi jika masih tidak bisa menampung, maka yang afdol di lapangan. Nah, begitu. Kemudian di situ kapan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha itu berbeda waktunya. Kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk lebih akhir.
kalau sholat Idul Adha disunahkan untuk lebih awal. Alasannya apa? Alasannya kalau sholat Idul Fitri itu biar ada kesempatan orang-orang yang masih belum zakat fitrah, masih ada kesempatan. Karena batas terakhir nanti orang zakat fitrah itu kan sebelum orang sholat Idul Fitri. Makanya kalau batasan dari para ulama, kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan ketika matahari sudah terbit, kira-kira jarak 2 tombak. Satu tombaknya itu kira-kira 15 menit. Jadi kira-kira kalau misalkan matahari terbitnya jam 6, berarti sholat Idul Fitrinya jam setengah 7. Berbeda dengan sholat Idul Adha, itu kira-kira 1 tombak dari terbitnya matahari, kira-kira 15 menit. Berarti kalau misalkan terbitnya jam 6, maka sholat Idul Adha-nya jam 6.15, kira-kira seperti itu. Alasannya apa? Karena kalau Idul Adha itu agar ada banyak waktu untuk penyembelihan hewan. Nah, terutama kalau hewannya banyak kan, disembelih butuh waktu, butuh lagi potong-potongnya, butuh lagi untuk bagikan kepada masyarakat, sehingga butuh waktu yang lebih banyak, sehingga butuh untuk diawalkan waktunya melaksanakan sholat Idul Adha begitu. Jadi makanya agak siangan kalau sholat Idul Fitri itu. Dan itu waktunya sampai sebelum duhur. Jadi sebenarnya sah-sah saja kalau misalkan sholat Idul Fitri jam 8, jam 9. Cuma kemungkinan ada yang hadir. Begitu. Dan apa yang harus kita lakukan di waktu hari raya? Pertama, ada kesunahan untuk menghidupkan malamnya dengan beribadah. Yang fenomenal sekarang itu kadang-kadang digunakan untuk apa? Seneng-seneng, keliling-keliling, jalan-jalan yang manfaatnya mungkin ada tapi sedikit. Mungkin apa, sepedahan, apa, player keliling kota, keliling desa. Apakah sunnah? Ya tidak sunnah. Karena mengganggu. Yang sunnah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Minimal apa? Minimal dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu sudah bisa dikatakan menghidupkan malam hari raya. Dan ini pahalanya tidak tanggung-tanggung. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, artinya malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya pada saat dimana banyak hati yang mati. Hati yang mati ini bahaya, karena bisa jadi dia mendapatkan nasihat tapi tidak masuk ke hatinya. Bisa jadi dia membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak masuk sampai ke hatinya. Dan bagaimana caranya ikhtiar kita agar hati kita menjadi hati yang hidup? Dengan cara menghidupkan malam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dalam hadis yang lain disebutkan, man ahyal lail arba wajibtahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam, maka wajib baginya surga, kata Rasulullah. Ini sudah tidak tanggung-tanggung hadiahnya, bukan kulkas, bukan TV, bukan rumah, tapi surga. Wajib baginya surga kalau orang menghidupkan malam hari raya. Nah, salah satunya adalah malam Idul Fitri, juga malam Idul Adha. Jadi itu yang perlu untuk kita perhatikan. Yang minimal lah, kita jangan sampai tidak sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, minimal. Kalau tidak bisa takbiran misalnya, ya, karena orang itu kan macam-macam apa kesibukannya. Biasanya takbiran yang muda-muda di masjid itu. Nah, kemudian ada kesunahan yang lain yang bisa kita lakukan di waktu hari raya adalah mandi. Mandi itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita hari raya, kita disunahkan untuk mandi. Mandi sunnah hari raya. Niatnya bagaimana? Niat itu gampang, di dalam hati. Yang penting pada saat kita mandi, saya niat mandi hari raya, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau mandinya tidak diniatkan apa-apa, ya cuma tidak dapat apa-apa. Kita cuma seger, terlihat glowing, terlihat apa, bagus, tapi pahalanya tidak ada karena tidak ada niatnya. Niat itu tidak usah bikin ruwet. Niat itu gampang. Pokoknya di dalam hati saya niat mandi hari raya. Sama halnya dengan sholat Idul Fitri. Kadang-kadang orang masih tanya niatnya. Ini niatnya bagaimana sholat Idul Fitri? Saya tuh kalau urusan niat tak bikin gampang. Kalau ada yang gampang, kenapa bikin yang susah? Yang penting hatinya saya niat sholat Idul Fitri, kemudian takbir Allahu Akbar, sudah sah. Walaupun tidak hafal usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini sunnatan ma'muman lillahi ta'ala. Saya kira
untuk menghafalkan itu kan butuh waktu beberapa menit. Iya. Kadang-kadang kan imam masih memimpin itu, masih kasih instruksi, nanti sholatnya niatnya seperti ini. Iya, kalau dia orangnya cerdas langsung hafal. Iya. Kalau udah hafal gimana? Nanti jadi was-was. Sholat Idul Fitri saya sah apa enggak sah? Nah, was-wasnya itu nanti bisa jadi sah ya. Jadi Sholatnya enggak sah. Jadi tambah mempersulit orang. Niat tuh gampang pokoknya. Pokoknya saya niat sholat Idul Fitri, sudah Allahu Akbar, walaupun tidak mengucapkan, cukup di dalam hatinya, Ya. sudah sah begitu. Nah, waktunya mandi itu mulai dari kapan? Mulai dari pertengahan malam sudah boleh. Jadi mulai jam 12 itu sudah kesunahan. Cuma siapa yang mau mandi jam 12 ya? Biasanya pagi sebelum berangkat itu. Rata-rata seperti itu. Sunnah mandi. Kemudian juga sunnah untuk berhias. Berhias dengan wangi-wangian, dengan pakai pakaian yang bagus. Itu disunahkan. Walaupun tidak baru. Jadi kalaupun tidak punya baju baru, minimal dia memakai baju yang paling bagus di antara baju-baju yang lain. Baju, sarung juga seperti itu, walaupun tidak baru. Tidak harus baru bisa. Ya, pokoknya disunahkan memakai pakaian yang terbaik yang dia punya. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu disunahkan pakai pakaian putih walaupun kita punya pakaian yang jauh lebih mahal. Iya, iya. Misal kita punya pakaian yang harganya 1 juta misalkan. Kalau Tapi pakainya tidak putih, Mas. tidak putih. Kalau Pakainya Jumat artis kan sampai ratusan juta gitu. Misalkan anggap saja kita punya pakaian 1 juta, saya tidak punya. Sama bisa. Misalkan tidak putih. Kemudian kita punya baju putih yang harganya 60.000. Biasanya koko itu standarnya 60.000. Iya, iya. Maka yang sunnah kalau sholat Jumat sunnahnya pakai baju yang putih. Walaupun kita punya baju yang lebih mahal. Betul. Tapi kalau urusan menghadiri sholat Idul Fitri, maka yang sunnah itu pakai pakaian yang paling bagus. Apakah harus mahal, Mas? Ya tidak harus mahal, kan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pokoknya harus bagus. Ya, kalau mahal nanti kan yang dapat pahala orang yang kaya-kaya nanti. Wong apa Nah, namanya? identik sekarang begini, Gus. Yang mahal tuh pasti bagus, yang murah pasti jelek. Pasti gitu, Gus. Ada Ya, itu kan ukuran pabriknya. Begitu ya. Menurut kita kan ini sudah yang paling bagus karena kemampuan kita segitu. Berarti sesuai dengan ala kadar kita, Gus. Iya, itu sudah mendapatkan kesunahan. Cuma di sini perlu diperhatikan bahwasanya yang sunnah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid itu pertama, terutama laki-laki ya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil. Tapi kalau yang perempuan ini yang disunahkan yang tidak muda dan tidak banyak tingkah. Kalau yang muda-muda, ABG umur 17, 18, Tidak dianjurkan, 20, Gus, ya. terutama yang cantik-cantik itu tidak dianjurkan secara fikih. Betul. Iya. Kenapa? Karena bisa membuat orang yang mau berangkat sholat Idul Fitri itu tapi tidak fokus. Ya, apalagi disunahkan tuh pakai yang bagus-bagus, Gus ya. Apalagi kadang-kadang kalau cewek-cewek itu berangkatnya begini, pakai kaos ketat, terus mukenanya digantungkan di lehernya, pas juga pakai celana ketat. Ini mau pergi ke masjid atau kemana? Jadi itu yang mana, Gus ya, kalau seperti itu, Gus? Justru makruh pergi ke masjid, lebih baik di musola terdekat atau lebih baik sholat di rumah. Kalau yang model perempuan seperti itu. Tapi kalau yang jelek-jelek, tidak apa-apa di masjid. Gitu ya. Iya. Secara aturan fikih ya. Iya, tapi banyak tidak merasa ini, Gus. Iya. Saya lihat kadang-kadang sholat terawih di masjid ya seperti itu, pakai celana ketat, pakai kaos ketat, mukenanya disampirkan ke pundaknya. Ini mau pergi ke masjid atau mau pergi ke mana? Ini kepada muslimat yang muda-muda terutama, kalau sekiranya menimbulkan fitnah bisa sebut. Ya, kalau menimbulkan fitnah, kecuali dia pakainya makruh ya, tidak sampai haram ya. Tetap boleh. Orang mau menghadiri kebaikan ya, bukan haram. Lebih bagus ya daripada pergi ke tempat-tempat yang tidak bagus ya. Betul. Itu sudah bagus ke masjid itu. Tapi tidak disunahkan kalau apalagi sambil jalannya itu dibuat-buat itu. Kan ada soalnya yang model-model seperti itu. Jalannya biasanya biasa, cuma karena banyak orang akhirnya dia buat lenggak-lenggok kayak Miss Universe. Jadi tambah makruh hukumnya.
Ini ke tempat yang baik saja makruh Gus ya. Iya. Apalagi ke tempat itu. yang tidak baik gitu ya. Nah, itu. Ya bukan makruh lagi tambah haram. Kemudian disunahkan untuk pergi pagi-pagi, lebih awal. Lebih awal. Tidak waktu adzan. Di samping itu nanti juga ada tempat nanti. Disunahkan pagi-pagi, kecuali imam. Imam itu justru disunahkan datang lebih akhir. Kenapa? Karena imam itu kalau sudah datang lebih awal, nanti catatan malaikat ini sudah ditutup, absennya sudah ditutup, jadi tidak masuk daftar absen. Waduh, Kan kasihan. wah gitu Gus. Iya. Ini kan kasihan yang datang setelahnya imam. Itu. Iya. Tapi alangkah baiknya ketika memang imamnya ini jaraknya agak jauh, ya datang lebih awal tapi tidak langsung ke masjid. Jadi dia kan mengantisipasi daripada nanti datang terlambat atau macet atau apa. Jadi nanti ketika sudah waktunya tinggal langsung datang saja ke masjid, itu lebih aman. Begitu. Iya. Berarti masih harus transit di mana gitu begitu. Atau misalkan di alun-alun atau di pendopo gitu, kalau di sini misalnya baru nanti masuk ke masjid. Lebih aman, Gitu. Iya, lebih aman. Kemudian kalau sholat Idul Fitri itu berangkatnya disunahkan untuk mencari jalan yang lebih jauh, tapi kalau pulangnya disunahkan untuk mencari jalan yang lebih dekat. Kenapa? Karena berangkatnya itu pahalanya jauh lebih besar dibanding pulangnya. Kenapa? Karena mau menuju kepada tempat yang baik. Kalau sudah pulang kan sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Saya contohkan ya, kalau di masjid sini ya. Misalkan saya rumahnya sini, misalkan saya jalan ke situ lewat PLN ke utara, lampu merah lurus ke utara dulu. Kemudian baru itu kan ke barat. Nah, daripada saya langsung lurus ke sini, apakah boleh? Boleh. Cuma pahalanya lebih sedikit. Nanti pulangnya saya langsung lurus saja ke sini. Itu sunahnya seperti itu. Jadi urusan bukan hanya cuma sholat Idul Fitri, tapi ketika kita mendatangi tempat-tempat dan acara-acara yang bagus juga sunahnya seperti itu. Kalau berangkat cari tempat yang agak jauh, tapi jangan usah keliling ke situ Bondo, nanti ketinggalan. Sudah selesai. Itu kejauhan Gus, kejauhan. Iya, kejauhan jauh lagi Gus. Kejauhan itu Gus. Masa harus pakai mobil terus ke timur terus langsung ke sini. Selesai dah. Habis ya. Nah, itu sunahnya seperti itu. Kemudian sunnah juga yang bisa kita lakukan pada saat hari raya, sebelum sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Makan terserah mau makan apa, mau makan kurma, mau makan opor ayam, mau makan yang lain, sate, gulai. Apa hikmahnya? Untuk membedakan bahwa ini sudah tidak puasa. Kemarin-kemarinnya kan kita tidak makan. Beda dengan sholat Idul Adha, kita disunahkan sebelum sholat Idul Adha tidak makan sampai kita benar-benar selesai sholat Idul Adha. Tidak disunahkan makan. Cuma kadang saya pernah mendengar sebagian orang yang menjelaskan, kita sunnah untuk puasa pada saat hari raya Idul Adha dari setelah subuh sampai sebelum sholat Idul Adha. Ini menjadi aneh karena hari raya itu kan hari yang diharamkan untuk puasa. Betul. Ini saya dengar dengan telinga saya sendiri. Ada sebagian orang yang menjelaskan seperti itu. Tidak ada. Kalau puasa hari raya itu tidak ada. Yang betul itu sunnah untuk tidak makan dan tidak minum. Ini kan bukan berarti puasa kan? Iya. Kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu. Tapi jangan banyak-banyak, nanti sholatnya nanti tidak khusyuk. Nanti kalau sudah selesai turun dari masjid baru makannya banyak. Ala kadarnya dulu, pokoknya yang penting ada yang masuk lah. Iya, mau makan kue-kue yang sudah dihidangkan itu atau yang lainnya itu juga tidak apa-apa. Kemudian juga akan saya bahas sedikit tentang takbir. Kapan disunahkan takbiran? Karena takbiran Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak sama. Kalau Idul Fitri itu takbiran disunahkan ketika memang sudah benar-benar kita yakin sudah masuk tanggal 1 Syawal. Kalau di Indonesia kita menunggu keputusan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama Negara Republik Indonesia. Itu baru kita disunahkan untuk takbiran. Sampai kapan? Sampai
sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai Idul Fitri, tidak usah takbiran. Iya, iya, iya. Tidak ada aturannya, tidak sunnah. Jadi kadang-kadang ini satu hal yang salah terus kaprah. Setelah sholat masih takbiran, tidak sunnah. Apakah dosa? Ya tidak dosa. Kalau ditanyakan dosa pada ya tidak dosa. Cuma ini masalah dosa, bukan masalah dosa atau tidak. Iya, menyalahi hal yang sunnah. Gitu. Berbeda dengan takbiran Idul Adha. Takbiran Idul Adha itu disunnahkan justru sebelum masuk malam takbiran. Misalnya nanti malam ini malam Idul Adha, maka asarnya itu sudah disunahkan untuk takbiran. Untuk Idul Adha. Idul Adha, dan bahkan subuhnya sudah disunahkan. Sampai kapan? Sampai setelah melaksanakan sholat Idul Adha, dan setelah itu berlanjut 3 hari setelahnya, hari tasyrik itu namanya. Takbirannya tapi dibatasi setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini kalau orang tahu ilmunya, jadi tidak langsung wiritan kalau jadi imam itu. Kalau Idul Adha, walaupun sudah, iya, walaupun besoknya sudah tidak hari raya kan. Jadi setelah salam langsung takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian lanjut wiritan sekedarnya, tidak masalah. Itu sunnah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah maupun sholat qadha. Itu juga sunnah untuk takbiran kalau itu Idul Adha. Kalau Idul Fitri hanya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah takbir sudah selesai. Cuma yang jadi fenomenal sekarang yang takbiran bukan orangnya, tapi pengarah suaranya. Iya. Akhirnya yang dapat pahala pengarah suaranya. Padahal pengarah suaranya kan tidak mungkin ditanya sama malaikat. Yang ditanyakan orang. Berarti tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu sudah dari subuhnya. Tanggal 9 kalau hari Arafah, ya sudah disunahkan takbiran paginya, mulai subuh itu. Cuma kadang di sini terlihat aneh soalnya belum takbiran. Padahal secara aturan fikih mazhab Syafi'i sudah disunahkan. Tapi kalau daerah saya itu pernah dulu, sekarang malam nanti ini telah Idul ya. Ini biasa sudah mulai takbiran pada waktu selesai sholat asar. Oh iya, tidak apa-apa. Cuma jarang yang mempraktekkan biasanya. Kalau Idul Fitri tidak. Oh iya, tidak boleh. Pas setelah maghrib. Iya, harus setelah maghrib. Iya. Kalau sudah menunggu keputusan dari pemerintah, kita termasuk warga negara yang taat kepada aturan pemerintah. Iya. Mohon maaf Gus, ini sudah waktunya tinggal berapa menit lagi Gus ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari pemirsa itu kita. Oh iya, silakan. Dari saya bacakan langsung. Seputar puasa, apa zakat, apa hari raya? Kurang tahu sih. Saya bacakan dulu. Iya, silakan. Dari Almira. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suki yang sudah optimalkan teknologi dan meningkatkan infak jamaah. Apa ini di bulan Ramadan barokah? Oh, berarti bukan pertanyaan ini. Bukan pertanyaannya. Iya. Ini bukan pertanyaan Gus, berarti ucapan Gus ya. Iya. Sama-sama mudah-mudahan diberi barokah Allah Subhanahu wa taala kepada pemirsa YouTube dari ranting NU Busuki. Dilanjut Gus sampai dengan mungkin di sini yang hadir di sini barangkali ada yang mau bertanya. Oh iya Gus. Iya. Dipersilakan. Dipersilakan dari nama dari mana? Silakan. Waalaikumsalam. Mas Vicky. Kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heri dari RT 1. Ada pertanyaan, Pak Hebat. Yang pertama, ketika terjadi fenomena berbarengan ketika hari Idul Fitri itu hari Jumat, apakah ada kaidah-kaidah yang sehingga status sholat Jumat itu mungkin dari wajib ya? Mungkin bisa karena ada dua berbarengan ya. Mungkin adat terlalu repot dibaginya, maka banyak yang tidak sholat Jumat di siang hari.
itu terjadi banyak sering terjadi. Oh, iya, iya. Ya, mungkin ada kaidah lain. Iya. Yang kedua masalah puasa sunnah Syawal. Iya. Mungkin bisa dilakukan hari kedua, hari 2. Oh, tapi iya. adat kita di masyarakat kita itu kan silaturahmi, makan-makan itu kan selalu tidak bisa dihindari. Betul. Nah, kadang-kadang kita sebagai tuan rumah atau kita yang hadir itu gimana? Iya. Nah, ini afdoliyatnya yang mana? Terima Iya. kasih, Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan ini cukup luar biasa. Ternyata lebih kelas ini. Iya. Iya, Gus. Iya. Oh, daripada yang itu. Ya. Pertanyaan pertama terkait dengan hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat. Kalau tahun ini kemungkinan tidak hari Jumat. Sudah saya lihat di kalender itu kemungkinan hari apa ya? Senin apa Selasa itu. Insyaallah. Ya pokok bukan hari Jumat. Memang di kitab-kitab fikih dijelaskan ada sedikit keringanan kalau hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat itu boleh untuk tidak sholat Jumat tapi tetap wajib sholat duhur. Tapi itu aturannya dulu ketika pada masa dahulu itu orang itu kadang ada yang rumahnya jauh dari masjid, rumahnya gunung, memang harus ditempuh berkilo-kilometer. Orang sekarang ya saya kira dekat-dekat semua kayaknya. Sudah kumpul yang masjid gitu. Iya, dan jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh, punya alat transportasi. Dan kalaupun harus milih ya Mas ya, saya kira lebih milih sholat Jumatnya. Karena yang wajib. Cuma kadang orang lebih milih sholat Idul Fitrinya. Jadi tetap wajib. Kecuali memang rumahnya mana ya yang kira-kira jauh dari masjid lah. Kita gambarkan tidak tahu daerah sini mana. Jadi dia nanti pulang dari sholat Idul Fitri mau balik lagi nih menimbulkan kepayahan. Cuma yang saya amati di sekitar sini walaupun pulang nanti balik lagi itu masih bisa kok. Masih seger. Iya. Dan perjalanannya paling enggak 5 menit atau berapa menit gitu sudah sampai. Jadi memang ada keringanan bagi mereka yang memang jauh. Jadi kita tidak bisa menentukan di sini otomatis kemungkinan ya masih tetap wajib semua. Kalau daerah rawan sini masih wajib sholat Jumat semua karena dekat. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan puasa di bulan Syawal. Apakah harus langsung tanggal 2 Syawal? Tidak harus. Apalagi di Indonesia tradisinya sepertinya tidak memungkinkan. Dan saya pertama kali puasa bulan Syawal itu ketika saya belajar di Yaman, karena di sana satu kota itu puasa semua di hari yang kedua, jadi lingkungannya sangat mendukung. Jadi tidak ada orang bertamu-tamu, tidak ada, jadi sangat mendukung. Tapi selama di Indonesia saya belum pernah, karena hari kedua ya masa ada tamu, silakan makan, kita bertamu, nggak enak. Justru menghargai perasaan orang lain justru lebih wajib dibanding kita mementingkan hal yang sunnah. Dan yang kedua juga karena memang tidak harus hari yang kedua, pokoknya 6 hari di bulan Syawal kita sudah mendapatkan kesunahan dan tidak harus berturut-turut. Tidak harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak harus. Walaupun tidak berturut-turut kita sudah tetap mendapatkan kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal yang itu pahalanya sama seperti puasa selama 1 tahun. Kok bisa 1 tahun? Karena innal hasanat bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu kan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau 30 dikali 10 berapa? 300. 30 kali 10 berapa? 300 ya? 300 ya? 300. 300. Kemudian 6 dikali 10 berapa? 60. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Oh, gitu. 1 tahun kan 360. Iya. Makanya pahala orang puasa Syawal 6 hari itu sama dengan puasa setahun karena dihitung dari Ramadan yang 30 itu dikali 10, kemudian 6 hari itu dikali 10. Berarti jumlah total 360 itu jumlah hari selama 1 tahun. Jadi kalau saran saya mending jangan puasa di hari yang kedua. Saya pun enggak puasa. Iya. Karena menghargai perasaan orang itu jauh lebih wajib. Pokoknya pas pada waktu bulan Syawal Gus ya. Ya pokoknya selama masih bulan Syawal. Masih bulan Syawal. Ya, selama masih. kita bukan hari Senin, Kamis. Tidak apa-apa, bisa niat 2. Kalau misalkan bertepatan dengan hari Senin, kita niatkan puasa hari Senin dan juga puasa bulan Syawal. Iya, bulan Maka Syawal. kita mendapatkan 2 pahala sekaligus.
Nah, ini pentingnya orang berilmu. Ya, walaupun puasanya cuma 1 hari, tapi kalau diniati puasa Syawal saja dapat 1. Dapat 1 pahala begitu. Itulah kemudahan dari umat. Ya, itu umatnya Nabi kemudahan. Muhammad Gus ya. Ya. Lain halnya dengan umat-umat yang terdahulu Gus. Ya. Sebelum sebelum Nabi Muhammad itu kan tidak lipat gandakan pahalanya Gus ya. Kapan Iya. 1 ya 1 Gus ya. Baik, mungkin masih ada lagi yang kira-kira kita punya waktu sekitar 2 menitan ini. Ya, barangkali masih ada. Masih ada mungkin. Boleh seputar zakat, barangkali mau tanya zakat fitrah atau tanya seputar puasa, silakan. Ya, Ustaz Ahmadi. Ya, baik. Cuma zakat yang saya tanyakan. Zakat fitrah ya? Ini ada yang pertanyaan dari orang ke saya. Oh iya. Nanti saya tanyakan ke yang bisa. Gini Gus, apa boleh zakat fitrah itu seorang anak zakatnya itu dikasihkan ke orang tua? Iya. Saya tak tahu, gini saya bilang. Nanti saya tanyakan ke Gus. Iya. Terus Pinter ini. Nah, itu nunggu jawaban gitu. Nunggu jawaban. Iya, iya. Terus ini lagi Gus, mengenai sholat Idul Fitri itu Iya. masalah gini Gus. Iya. Kalau kita maunya sudah tak tidur 1 malam jadi kebablasan sampai tak ngikuti jalan. Itu gara-gara- apa kita boleh sholat sendiri? Gara-gara takbir keliling apa? Gara-gara apa? Itu kan pertanyaan kayak gitu Gus. Yang mudah-mudah. Oh iya. Begadang berarti. Oh, tak ke jamaah ada. Nah, itu tidak ada Iya. sholat. Iya, Apa iya. itu? Apa kita boleh sholat sendirian gitu? Iya. Ya, Sudah gitu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait dengan zakat fitrah anak kepada orang tuanya. Secara mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan dan tidak sah. Kenapa? Karena orang tua itu menjadi tanggungan dari anak, di mana anak wajib menafkahi orang tuanya. Kalaupun ngasih kepada orang tua, jangan bilang ini zakat fitrah saya. Masa zakat fitrah kasihkan orang tua? Silakan ngasih orang tua, tapi jangan bilang zakat fitrah, kasih uang 2 juta, kasih uang 100 juta, kasih beras 1 ton, silakan, tapi jangan ngomong zakat fitrah. Karena menafkahi orang tua itu hukumnya wajib. Masa dikasih zakat fitrah? Secara mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau ngasih silakan, tapi jangan bilang zakat fitrah. Zakat fitrah sudah ada orangnya khusus yang kita bisa membagikan kepada mereka. Salah satunya fakir miskin begitu dan yang lain sebagainya. Jadi tidak sah. Tapi tidak dilarang untuk ngasih orang tua ya. Nanti dikira dilarang ngasih ke orang tua. Silakan, boleh, bagus itu. Tapi jangan atas nama zakat fitrah, tidak sah. Karena termasuk menjadi tanggungan dari anaknya. Sebaliknya juga sama, orang tua tidak boleh ngasih zakat kepada anaknya. Karena menjadi tanggungannya. Iya. Itu kan kalau tanggungan kan tiap hari, masa tanggungan cuma setahun Setiap sekali. tahun. Nah, gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat Idul Fitri, apakah boleh sendiri di rumah? Boleh. Tapi kalau sendiri di rumah, tidak usah pakai khutbah. Loh, iya memang seperti itu. Masa sholat sendiri pakai khutbah? Nanti yang mendengarkan siapa? Boleh, walaupun tanpa berjamaah boleh. Boleh, walaupun tanpa berjamaah boleh. Tata caranya sama persis seperti ketika sholat di masjid itu. Ada takbirnya, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Kalaupun tidak ada takbirnya juga tidak masalah, tetap sah. Sholat Idul Fitrinya tetap sah. Cuma kalau sendirian tidak usah pakai Nah, khutbah. cuma kalau sendirian tidak usah pakai khutbah. Kalau pakai khutbah nanti dikira ada orang kehabisan obat. Begitu. Baik, Mungkin kita sudahi dulu di sini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin langsung kami akan jawab di kolom komentar nanti tentunya tetap di channel Ranting NU Sugi. Mungkin Gus Sofi langsung bisa menutup doa di sini. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa tarawihana wa qurana wa qira'atana wa jami'a amalina wa la tudhil bihi wujuhana
rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada materi yang sudah memaparkan banyak hal tentang bagaimana kita harusnya berhari raya sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, tentunya juga dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Pemirsa itu dimanapun Anda berada dan seluruh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami di sini dari studio Musola Syekh Sunairij NU Ranting Usuki dan seluruh kru mohon undur diri dan pamit. Mudah-mudahan kita insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya tetap di channel NU Ranting Usuki di YouTube kesayangan kita sekalian. Baiklah bersatu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di mana berada. Untuk daerah Besuki dan sekitarnya, hari ini kita adzan maghrib pada jam 17:23, tentunya waktu Indonesia bagian barat. Baiklah, kami kru yang bertugas dan seluruh sekarang yang bertugas dari pengurus ranting NU Besuki, mohon maaf dan semoga selalu bermanfaat dan berbarokah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.